Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Tangan-tangan yang bersuka cita boleh lambaikan tangan, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Malam hari ini kita boleh bertemu kembali, kita mau memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan rasa syukur kita, sebab kita tahu Tuhan selalu baik dalam hidup ini, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, buat segala yang Tuhan sudah berikan dalam hidupan kami, kasih sukacita yang Tuhan terus berikan bagi kami, kekuatan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Bersama saudara-saudara seiman kami memuji menyembah-Mu. Kami sungguh yakin percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami malam hari ini ya Bapa. Engkau menjamah hati kami Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan persekutuan doa malam ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari sekali lagi katakan tidak dengan tangan hampa. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu. Kita nyatakan rasa syukur kita, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Oh, tidak dengan tangan yang hamba ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah. Mari sama-sama katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya katakan segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya
katakan daripadamu ya Tuhan. Ini yang mau kami bawa, kan ku bawa persembahanku, oh yang terbaik. Hanya, mari kita angkat tangan, kita katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku, oh yang terbaik, hanya bagimu. Mari lebih lagi kita mau berkata pada Tuhan, segalanya yang ku miliki, oh semuanya. Mari ini kita bawa di hadapan Tuhan, kan ku bawa persembahanku, oh yang terbaik. Kita percaya segalanya dari Tuhan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Hanya katakan ku bawa, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Hanya sekali lagi katakan kami bawa Tuhan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Kami mau membawa yang terbaik malam hari ini ya Tuhan, karena kami tahu kami hidup sampai hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami diberikan kehidupan, semuanya datang daripadamu Tuhan. Nafas yang kami hirup itu semuanya daripadamu ya Tuhan. Makanan yang kami makan setiap hari semua berkat dari Tuhan saja. Oh, kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa persembahan kami yang terbaik, yang terbaik Tuhan, karena Kau sudah memberikan yang terbaik. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur atas kebaikan, atas cinta-Mu Tuhan, atas berkat-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Oh, mari jangan ada yang terdiam malam hari ini. Mari kita angkat suara, kita naikkan syukur sebab Tuhan selalu baik dalam hidup ini. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup ini, yakni anaknya yang diberikan bagi setiap kita, menyelamatkan hidup ini, memberikan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kinarala baralaba ya shikarala baralaba ya shikaralamu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kiarala baralaba ya shikarala baralaba ya shikaralamu. Kinarala ya shikaralamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Kami mau terus bersyukur Tuhan dalam hidup ini ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan semuanya adalah pemberian dari-Mu Tuhan. Kami hanya dipercayakan untuk mengelola semuanya ini Tuhan. Bukan kami yang memiliki ya Bapa.
Karena Engkau yang mempunyai segalanya ya Bapa. Bahkan hidup kami ini ya Tuhan. Kami tahu hidup kami ini pun adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami tahu hidup kami ini pun milik-Mu ya Bapa. Kamaralaba ya sikaralaba lalaba 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 ya sikar. Kinaralaba lalaba ya sikaralaba lalaba lalaba. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu atas hidup kami. Kami tak mau melupakan hal ini ya Tuhan. Bahwa Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sampai kapanpun kami tak mau melupakan hal ini ya Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Katakan Kau tulus menerima kami Tuhan. Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu. Katakan Yesusku, Yesusku. Mari sekali lagi katakan, ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Hanya Dia yang tulus menerima kita. Kau tulus menerima. Aku apa adanya. Hanya kekuatan kasih-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Simbu nyata memulihkan hidup. Mari sama-sama katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Katakan, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku bersembah
hamba yang selalu biar kau temukan dalam hidup kami ya Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami Tuhan. Oh, selama ku hidup, ini alasan kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Sangat berarti bagiku, oh yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada, katakan oh Yesusku, Yesusku. Mari sama-sama bangkit berdiri, angkat tangan, katakan Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Oh hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Yang mau menyembah Tuhan angkat tanganmu, katakan oh menyembah-Mu Yesus yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu Yesusku. Banyak malam hari ini mau membawa hati, banyak malam hari ini mau membawa hati yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Kita umat yang berdosa telah diangkatnya menjadi miliknya. Ini rasa syukur kami Tuhan, kami bersyukur kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dan ini menjadi alasan kami mau tetap menyembah-Mu. Ini menjadi alasan kami mau merendahkan diri sebagai seorang hamba di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang mempunyai hidup kami ya Bapa. Karena kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami tak mau menukar hal ini Tuhan oleh apapun. Engkau yang mau meresponi lebih lagi, sama-sama angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan kami angkat tangan kami Tuhan, kami ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Terjadilah dalam hidup kami seturut apa yang Kau mau saja ya Tuhan. Karena kami ini hamba-Mu ya Tuhan. Kami tak bisa memaksakan kehendak kami kepada-Mu ya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam hidup kami. Bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ini saja yang perlu kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kalau kami sering menyombongkan diri kami Tuhan. Kami sering berkata bahwa kami mampu tanpa Tuhan. Kami sering berkata kami ini bisa tanpa Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau menyadari bahwa kami ini seorang hamba Tuhan. Kami tidak akan ada gunanya kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat malam hari ini kepadamu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami mau berkata kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba, mungkin kami tidak mampu, tapi kami percaya Roh Kudus mampukan kami. Selama ku hidup, ini janji kami Tuhan, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Oh yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada, katakan Yesusku, Yesusku. Mari lebih lagi angkat tinggi kedua tangan, katakan oh Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, oh Kau
kami hidup mau menyembah-Mu ya Tuhan. Selama ku hidup, ku mau menyembah. Ini pengakuan kami. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan saja yang berarti dalam hidup kami. Oh, yang terbaik yang ada. Katakan yang terbaik, yang terbaik yang ada, Pak. Sekali lagi katakan yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita yang selalu baik dalam hidup ini, amin. Kami percaya Tuhan, hidup kami aman di dalam tangan-Mu, dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan ini. Umat yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, katakan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Kita mau berjalan bersama dengan Yesus melewati setiap musim, amin. Mari sekali lagi kita bertepuk tangan bersuka cita. Katakan jalan, jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta katakan serta Yesus. Sekali lagi katakan jalan, jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari, amin. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Yang mau lambaikan tangan katakan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Yang keras katakan, jalan serta Yesus, jalan serta, katakan setiap hari, amin. Jalan serta Yesus. Mari sekali lagi katakan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lebih lagi kita mau berkata pada Tuhan, katakan jalan serta jalan setiap, oh jalan serta Yesus. Katakan serta Yesus, serta Yesus. Yang mau lambaikan tangan katakan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Oh, oh. Jalan dalam duka serta Yesus. Sekarang jemaat Tuhan katakan, jalan dalam suka, amin. Setiap hari jalan dalam suka. Dalam keadaan apapun kami mau berjalan bersama Yesus. Sekali lagi katakan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Katakan serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Kami mau berjalan bersama Yesus selamanya seumur hidup kami, amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita percaya berjalan dengan Yesus dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan yes, katakan yes. Sorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, haleluya. Kami percaya denganmu Tuhan, kami menerima kemenangan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami percaya Tuhan. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, katakan sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun. Yang percaya angkat tangan kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamat. Mari semua katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan tutup katakan, ku kan berjalan
pegang sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun. Yang percaya angkat tinggi tangan, kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hei, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang dengan-Mu Tuhan. Ini iman kami Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan ini yuk. Kami percaya Tuhan, kami bersama dengan Tuhan yang menemani kami melewati masa-masa suka maupun masa duka ya Bapa. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang mau sekali lagi angkat tangan, kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Katakan, Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja, berkuasa, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hei, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Katakan, ku kan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, selamanya. Kami percaya selamanya ya Tuhan bersama dengan-Mu. Selamanya Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami berjalan bersama dengan Yesus. Kami percaya Tuhan yang menopang hidup kami ya Bapak. Terima kasih Yesus. Malam hari ini kami mau berkata ya Tuhan, hanya kehidupan kami yang bisa kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan semuanya terbatas dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan yang memiliki kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sambil memberikan persembahan kita mau berkata pada Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Mari sama-sama katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Katakan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku Tuhan.
Kau memiliki, sekali lagi katakan, betapa hatiku. Umat yang mau berterima kasih, katakan pada Tuhan dengan tulus, berterima kasih Yesus, sebab Kau mengasihiku dan Kau memiliki kami. Kau memilikiku. Sama-sama katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidup kami ya Tuhan, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur. Katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahan. Katakan, segenap hidup kami, oh jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saya mengajak setiap kita sejenak untuk merenungkan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menerima firman Tuhan malam hari ini, kita mau merenungkan kehidupan kita. Apa yang kita punya untuk bisa membalas kasih Tuhan? Apakah harta, kekayaan, kemampuan, jabatan, dan lain-lain tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup ini? Bahkan mungkin ketika kita melayani setiap hari di gereja, berdoa sepanjang waktu dalam hidup ini, tidak akan pernah bisa membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Melalui lagu ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, hanya hidup dan hati yang mau diserahkan pada Tuhan, hanya hidup yang mau mengabdi kepada Tuhan saja yang mau kita bawa malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu semuanya akan kita tinggalkan di dunia ini, semuanya akan kita lepaskan di dunia ini. Tapi kita percaya hidup kita mau persembahkan di hadapan Tuhan malam hari ini. Engkau yang mau, mari sama-sama sejenak kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berkata pada Tuhan, katakan, hanya ini ya Tuhan, hanya ini ya Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Mari sama-sama angkat tangan, katakan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan. Katakan, pakailah hidup kami, pakailah hidupku sebagai alatku seumur. Mari lebih lagi kita mau berkata pada Tuhan, oh hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hati dan hidup kami ya Tuhan. Oh
kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah ya Tuhan, katakan pakailah hidupku sebagai alatku seumur. Katakan pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Ini doa kami, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kami bersyukur kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat bernafas, bahkan Tuhan dengan gratis kami boleh menikmati. Itu semuanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kami juga bersyukur, terima kasih kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, jasmani dan rohani, bahkan pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Itu semua hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami butuh firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda orang lain. Hamba-Mu dengan keterbatasan, urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus bekerja berkarya, sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan ya. Tema kita malam hari ini adalah penggemar atau pengikut. Bapak Ibu, tadi lagu lama yang indah ya, lagu-lagu lama banyak yang indah ya, tidak bisa dilupakan ya. Jalan serta Yesus. Nah, ada satu lagu lagi lama ya yang luar biasa ya. Lagunya berkata seperti ini. Dikatakan bahwa di dalam dunia ada dua jalan, ada yang lebar, ada yang sempit. Bapak Ibu, pertanyaannya, lalu siapa yang termasuk golongan jalan yang lebar? Dan siapa yang termasuk golongan jalan yang sempit? Banyak orang menyangka, banyak orang mengira jalan yang golongan jalan yang lebar itu bukan orang Kristen, ya. Sedangkan golongan jalan yang sempit itu adalah orang Kristen. Ya, tapi sesungguhnya ya, saya mau beritahu Bapak Ibu sekalian, golongan jalan yang lebar dan golongan jalan yang kecil itu keduanya orang Kristen. Kenapa? Sebab ada banyak juga orang Kristen masuk neraka. Ya, firman Tuhan juga berkata begini, ya, di dalam Matius 7 ya, firman Tuhan berkata, di hari-hari terakhir ada banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan mujizat demi namamu? Tuhan, bukankah aku sudah melakukan mengusir setan demi namamu? Aku juga menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi Tuhan berkata apa? Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat yang ke-22 sampai 23. Ya, kita. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Terus pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, di hari-hari terakhir ada banyak orang berkata, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan mujizat demi namamu? Bukan aku sudah melakukan mengusir setan demi namamu dan menyembuhkan orang sakit demi namamu? Tapi Tuhan jawab apa? Aku tidak kenal kamu. Nah, saya beritahu Bapak Ibu, orang-orang tersebut ini adalah orang-orang yang memiliki prestasi rohani. Mereka usir setan, bisa usir setan, melakukan mujizat dan bisa menyembuhkan orang dari sakit. Tapi yang luar biasa, yang gak enak, Yesus berkata apa? Aku enggak kenal kamu. Bahkan bukan cuma itu saja, firman Tuhan berkata, ya tidak sedikit orang, banyak orang. Artinya ada banyak orang Kristen yang punya prestasi rohani, usir setan, melakukan mujizat dan juga menyembuhkan orang sakit, itu masuk neraka. Artinya Bapak Ibu dengar baik, ya, bahwa
keselamatan atau masuk surga itu bukan bicara prestasi rohani. Usir setan, melakukan mujizat lalu membuat orang sakit. Tapi bicara soal keselamatan atau masuk surga, itu bicara soal mengenal dan tidak dikenal oleh Tuhan. Amin. Artinya ini bicara soal hubungan. Artinya ini bicara masalah hubungan. Nah, bicara soal hubungan, bicara masalah hubungan itu ada dua hal. Yang pertama adalah penggemar, yang kedua adalah pengikut. Penggemarnya Tuhan atau pengikutnya Tuhan. Nah, kita mau lihat yang pertama, penggemar. Di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Yohanes 6 ayat 25 dan 26. Banyak orang menjadi penggemarnya Tuhan, bukan pengikutnya Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak Ibu dikatakan dengar baik, kita lihat ya, semangat mereka untuk mencari Yesus itu luar biasa, mencari Tuhan itu luar biasa. Tapi ya, bukan untuk membina hubungan dengan Yesus, bukan untuk membina hubungan dengan Tuhan. Ya, mereka mencari Yesus hanya untuk masalah isi perut. Mereka mencari Yesus hanya karena prasmanan, ya, karena roti dan ikan. Nah, tapi apa yang terjadi? Kita lihat, Yesus tidak peduli dengan hal itu. Yesus tidak menanggapi hal itu, bahkan Yesus tidak mempedulikan mereka. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya ya, dikatakan ada banyak murid-murid Yesus akhirnya mengundurkan diri. Ada banyak murid-muridnya Yesus akhirnya meninggalkan dia. Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Karena Yesus tidak menanggapi hal itu, ya tidak peduli dengan mereka. Apa yang terjadi? Dikatakan banyak murid-muridnya Yesus akhirnya meninggalkan dia. Artinya hari itu ya, ada Yesus itu ditinggalkan oleh 5.000 orang-orangnya. Hari itu Yesus ditinggalkan oleh 5.000 murid-muridnya, ditinggalkan 5.000 oleh pengikut-pengikutnya. Ya, pertanyaannya, apa reaksinya Yesus ketika dia ditinggalkan oleh 5.000 orang-orangnya? Apa responnya Yesus ketika dia ditinggalkan oleh 5.000 orang-orangnya, pengikut-pengikutnya? Apa reaksinya? Ya, yang biasanya ibadahnya 5.000 orang plus ya, ditambah dengan murid-murid yang rasul-rasul 12 orang, tapi sekarang ibadahnya cuma 12 orang saja, hanya rasul-rasulnya saja. Lalu apa reaksinya Yesus ketika dia ditinggalkan oleh 5.000 orang-orangnya nih? Kita lihat, Yesus tidak pernah menyuruh ya murid-murid yang 12 orang ini, rasul-rasul 12 itu untuk mengejar mereka. Yesus tidak pernah menyuruh mereka untuk mengejar dan memanggil 5.000 orang yang sudah pergi itu yang meninggalkan dia. Tidak. Artinya Yesus tidak membiarkan 5.000 orang yang sudah tahu itu yang pergi meninggalkan dia. Dia tidak peduli. Amin. Sehingga apa terjadi? Sehingga ibadahnya yang biasanya pakai prasmanan sekarang tidak pakai prasmanan. Yang biasanya ibadahnya itu pakai roti dan ikan sekarang tidak pakai roti dan ikan. Artinya dengar baik. Yesus itu ya tidak tertarik dengan jumlah. Yesus hanya tertarik dengan komitmen. Amin. Bagi Yesus yang penting itu bukan jumlah. Bagi Yesus yang penting adalah komitmen. Amin. Beda dengan hamba-hamba Tuhan saat sekarang ini. Beda dengan gembala-gembala, pendeta-pendeta yang zaman sekarang di masa sekarang seperti ini. Ada banyak pendeta hamba Tuhan sekarang takut ditinggalkan oleh jemaatnya. Ada banyak pendeta ya, gembala takut sama masa kini, takut. Ya, kalau sampai jemaat itu meninggalkan dia, tinggal meninggalkan dia, pergi meninggalkan dia, hilang meninggalkan dia. Sehingga apa terjadi? Akibatnya apa? Akibatnya Injil itu dibuat semenarik mungkin. Ya, Injil itu dibuat semenarik mungkin. Lalu Injil ditambah dengan sembako, ya, lalu Injil plus makan minum, lalu Injil ditambah dengan artis, ya, lalu Injil ditambah dengan sukses atau Injil ditambah dengan successful, ya, lalu dan macam-macam lain sebagainya, sehingga akhirnya menjadi menarik. Ya, tapi akibatnya apa? Akibatnya saya beritahu dengar baik. Akibatnya itu Injil jadi murah. Akibatnya apa terjadi? Injil itu jadi murahan. Kenapa? Karena yang dicari bukan lagi Injilnya, dicari itu oleh artisnya. Ya, yang dicari itu bukan Injilnya, yang dicari makan minumnya, yang makanya sembakonya itu yang dicari, bukan cari Injilnya lagi. Makanya Injil menjadi murah, menjadi murahan lagi. Bapak Ibu dengar baik. Tapi sebaliknya, ya, yang penting bagi Yesus, bagi dia adalah hubungan yang istimewa. Yang penting bagi Yesus adalah hubungan yang intim. Amin. Pertanyaannya, bagaimana caranya kalau kita masih saat ini menjadi penggemarnya Yesus, lalu menjadi pengikutnya Yesus? Bagaimana proses dari seorang penggemar akhirnya menjadi pengikut Yesus? Kita lihat Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Yohanes 3 ayat 1 dan 2.
adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Saudara, kita lihat ya, dikatakan, kita lihat Nikodemus ini bukan hanya sebagai penggemar yang biasa-biasa, bukan. Ya, Nikodemus bukan hanya sebagai penggemar yang biasa. Kenapa? Sebab dia dikatakan adalah seorang Farisi. Dia seorang Farisi. Nah, di Israel ada 72 orang Farisi ya yang memimpin Israel. Saudara, nah Nikodemus ini adalah salah satu dari 72 orang Farisi itu yang memimpin Israel, bangsa Israel. Nah, mereka adalah orang yang pintar, mereka adalah orang yang pandai, rohani lagi. Ya. Umur 5 tahun sudah baca Taurat. Ya, 5 kitab Musa sudah dilalap habis. 5 kitab Musa sudah dibaca habis. Dan umur 12 tahun mereka sudah hafal perjanjian lama. Dan bukan itu saja. Ya, mereka adalah orang-orang yang orang-orang ahli yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, ya. Dan bukan itu saja, bukan hanya penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, tapi mereka adalah orang-orang yang dihormati oleh masyarakat. Nah, kita lihat Nikodemus yang adalah orang Farisi dan juga adalah orang yang pandai dan orang yang pintar, plus dia juga disukai oleh masyarakat, disenangi oleh masyarakat. Apa yang terjadi? Dikatakan malam hari dia datang menemui Yesus. Dikatakan ya, Nikodemus yang adalah Farisi, orang Farisi yang adalah dia orang pandai, orang pintar, bahkan bisa rohani lagi. Apa yang terjadi? Dia datang menemui Yesus di malam hari. Nah, padahal kalau dia datang di siang hari, Yesus pasti mau menemui dia. Kenapa? Sebab dia adalah orang penting di Israel, dia orang Farisi. Ya, bahkan dia sangat disegani, dihormati oleh masyarakat. Pasti Yesus tidak mau datang menemui dia kalau dia datang di siang hari. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Nikodemus ini datang kok di malam hari? Kenapa? Kalau dia mau ketemu Yesus kok di malam hari? Kenapa? Sebab kalau siang hari dia pasti takut, dia pasti malu. Kenapa? Sebab kalau dia datang di siang hari, pasti teman-teman sesama Farisinya akan tahu dia ketemu sama Yesus. Ya, kalau dia datang siang hari, pasti teman-teman Farisinya tahu, wah dia akan berjumpa dengan Yesus. Ya, berjumpa dengan Yesus. Nah, sehingga apa akibatnya? Akibatnya pasti dia dilengserkan, pasti dia dilepaskan dari jabatannya, pasti dia diturunkan gajinya. Lebih dari itu, pasti dia dipecat. Saudara, kita lihat, ya, Nikodemus kita lihat. Nikodemus ingin menjadi pengikut, tapi secara tersembunyi. Dia mau ya Nikodemus dia mau jadi pengikut, tapi yang tersembunyi. Ya, itu sebabnya dia datang menemui Yesus pada malam hari. Amin. Nah, kita lihat bukti bahwa Nikodemus ini adalah bukan penggemar, tapi dia pengikut. Kita lihat ya, bukti bahwa Nikodemus ini dia bukan penggemar, tapi dia pengikut. Dia berkata apa? Di ayat 2. Yohanes 3 tadi ya, ayat 2. Dia berkata apa? Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ini bukti bahwa Nikodemus bukan seorang penggemar, dia seorang pengikutnya Yesus. Amin. Ini buktinya. Ya, dia itu bukan seorang penggemar, dia pengikutnya Yesus. Amin. Ya. Nah, kita lihat saudara, ya. Bukti bahwa dia itu bukan penggemar ya. Dia itu pengikutnya Yesus, dia bukan penggemar. Ya, bahwa kita lihat ya Nikodemus ini dikatakan ya di malam hari dia datang. Dan dia berkata seperti itu. Nah, pertanyaannya, artinya waktu dia berkata seperti ini, berarti dia itu Nikodemus itu dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau percaya, kenapa kok dia takut? Kenapa kalau mama dia percaya, kenapa dia takut kalau dia datang kok malam hari? Lalu mau dibawa kemana? Hubungannya dengan Yesus itu mau dibawa kemana? Ada lagunya ya kan? Mau dibawa kemana apa itu? Hubungan kita mau dibawa kemana? Hubungannya dia dengan Yesus mau dibawa kemana? Kan kalau dia berkata seperti ini, artinya membuktikan dia bukan hanya penggemar, tapi dia muridnya Yesus, pengikutnya Yesus. Artinya dia sungguh-sungguh percaya dengan Yesus. Tapi kenapa kalau percaya, kenapa kok dia takut? Ketemu Tuhan kok di malam hari? Kenapa? Ya, kenapa dia takut? Mau dibawa hubungannya kemana kepada hubungannya dengan Yesus? Ingat, yang Yesus mau, ya, hubungan kita dengan dia bukan biasa-biasa. Yang Yesus inginkan, hubungan saudara dan saya, hubungan kita dengan dia adalah yang luar biasa. Yang Yesus rindukan, hubungan saudara dan saya dengan Tuhan, dengan dia,
Bukan hubungan yang biasa, tapi hubungan yang mesra, hubungan yang istimewa, hubungan yang intim. Nah, kalau hubungan yang istimewa, hubungan yang intim atau hubungan yang luar biasa, itu bukan cuma percaya tok. Sekali lagi, kalau hubungan istimewa atau hubungan yang intim, hubungan yang luar biasa, bukan hanya cukup itu hanya bukan percaya tok, tapi harus percaya ditambah komitmen. Amin. Artinya rela. Sekalipun dipecat rela. Artinya sekalipun difitnah, sekalipun sampai dilengserkan tetap rela. Amin. Banyak gereja mengajarkan cukup percaya saja. Itu tidak cukup. Saya beritahu, itu tidak cukup. Banyak gereja mengajarkan percaya saja, tidak cukup. Catat baik-baik, dengar baik-baik. Ingat, pengampunan itu ya tidak ada tanpa pertobatan. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Tidak ada iman tanpa penyerahan diri. Ya, tidak ada komitmen. Amin. Amin. Ya, banyak hamba Tuhan berkata, cukup percaya saja. Banyak pendeta berkata ya berkhotbah, cukup percaya saja, itu tidak cukup. Percaya plus komitmen, artinya mau berkorban kepada Tuhan, mau berkorban kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi artinya dengar baik. Ya, Nikodemus ini ingin jadi pengikutnya Tuhan. Ya, tapi tidak mau berkorban apa-apa. Dia datang malam hari tidak mau berkorban, takut dipecat. Ya, artinya Nikodemus ini dia mau jadi pengikut, tapi tidak mau berkorban apa-apa, tanpa berkorban apa-apa. Tidak bisa seperti itu, tidak boleh seperti itu. Tapi kita lihat akhirnya yang luar biasa. Kita lihat apa yang terjadi. Nikodemus akhirnya menjadi pengikut, bukan hanya menjadi penggemar. Yohanes 7 ayat 50 sampai 51. Kita lihat yang kedua, akhirnya Nikodemus bukan hanya menjadi penggemar, tapi dia menjadi pengikut Tuhan. Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Saudara, kita lihat ya, dikatakan ini orang-orang Farisi ini mengadakan rapat untuk menangkap Yesus ya. Orang-orang Farisi ini membuat rapat untuk menangkap Yesus dan Nikodemus ada dalam rapat itu. Ya, rapat untuk menangkap Yesus. Dan setelah mereka rapat, apa yang terjadi? Lalu orang-orang Farisi ini menyuruh menyuruh penjaga-penjaga untuk menangkap Yesus. Ayat 44. Ayat 44. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ya, kita lihat dengar baik ya. Orang-orang Farisi ini mengadakan rapat untuk menangkap Yesus dan Nikodemus ada dalam rapat itu. Dan setelah mereka rapat, apa yang terjadi? Mereka menyuruh penjaga-penjaga orang-orang untuk menangkap Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ini semua penjaga-penjaga orang-orang disuruh menangkap Yesus, mereka semua kembali. Lalu berkata seperti ini, loh, bagaimana kami bisa menangkap? Ya, orang itu tuh, Yesus itu, kemana saja dia berada, dikelilingi orang banyak. Kemana saja? Bagaimana kami bisa menangkap? Lihat orang itu loh, Yesus itu loh, ya, yang katanya Yesus itu kemana saja dia pergi selalu dikelilingi orang banyak dan tidak ada perkataan manusia pun yang punya perkataannya seperti dia. Ya, tidak ada satu manusia pun yang bisa perkataannya seperti dia. Perkataannya penuh kuasa. Ya, yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati bangkit. Bagaimana kami bisa menangkap dia? Ayat 45-46. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Terus 46. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Bapak Ibu dengar baik, ya, penjaga-penjaga yang semuanya disuruh menangkap Yesus, mereka semua pulang dan berkata, bagaimana mungkin kamu bisa menangkap orang itu? Orang itu loh, Yesus itu loh, ini namanya Yesus tuh. Dia kemana saja dia berada selalu dikelilingi orang banyak. Dan tidak ada satu manusia pun yang perkataannya seperti dia. Perkataannya itu penuh kuasa. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang mati bangkit. Bagaimana kami bisa menangkapnya? Tapi dengar baik, orang Farisi tetap ngeyel untuk menangkap Yesus. Orang yang Farisi tetap ngotot untuk menangkap Yesus. Ayat selanjutnya 47-49. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? 48-49.
Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Kita lihat ya, sudah penjaga-penjaganya sudah ngomong seperti itu. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa berkata seperti itu. Perkataannya penuh kuasa, yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan yang mati bangkit. Sudah dikatakan seperti itu. Sebagaimana kami bisa menangkap? Ini tetap ngeyel. Ya, orang Farisi tetap ngeyel untuk menangkap Tuhan Yesus. Mereka tetap ngotot untuk menangkap Tuhan Yesus. Ya, tapi apa yang terjadi? Kita lihat saat itu Nikodemus yang sudah percaya Yesus, saat itu Nikodemus sudah percaya Yesus, tapi dia masih ragu-ragu untuk membela Yesus. Nikodemus yang sudah percaya Yesus tapi masih nggak berani membela Yesus karena takut dipecat, takut dilengser, karena takut tidak dapat gaji. Saat itu yang luar biasa, dia berani membela Yesus dan dia berkata dia berani membela Yesus dan dia berkata apa? Ayat 50 dan 51. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, ya terus, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Kita lihat ya, saat itu Nikodemus yang sudah percaya Yesus mereka ini isi orang Farisi tetap ngeyel, tetap ngotot untuk menangkap Yesus. Nah, Nikodemus yang saat itu sudah percaya Yesus, tapi waktu itu dia masih belum berani. Ya, saat yang lalu dia belum berani untuk membela Yesus karena takut dipecat, takut dilengserkan, takut tidak dapat gaji. Saat itu dia yang luar biasa, dia memiliki keberanian untuk membela Yesus dan dia berkata, kalau saya bisa terjemahkan, dia berkata seperti ini. Hukum Taurat tidak mengizinkan seseorang itu ditangkap apalagi dihukum tanpa ditanya lebih dulu. Ya, si Nikodemus dia berkata begini, ya, hukum Taurat tidak mengizinkan seseorang itu ditangkap apalagi dihukum tanpa ditanya lebih dulu. Artinya Nikodemus berkata, kalau kalian semua mau menangkap Yesus, langkahi dulu mayat saya. Luar biasa ya. Dengar baik Bapak Ibu. Kita lihat si Nikodemus sudah tidak menyembunyikan lagi imannya. Kita lihat ya, Nikodemus sudah tidak menyembunyikan imannya. Bahkan Nikodemus justru dia memperlihatkan imannya. Sudah tidak menyembunyikan lagi imannya, dia memperlihatkan imannya. Saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Catat baik-baik. Ya, sejak Nikodemus dia menyatakan imannya sekalipun dengan resiko dipecat. Ya, dia punya resikonya dipecat. Dia berani menyatakan memperlihatkan imannya dengan resiko dia di karirnya hancur, ya dia harus dilengserkan, dia harus tidak dapat gaji, bahkan dia harus resikonya dipecat. Dia tidak peduli. Nah, dengar baik, sejak Nikodemus dia berani menyatakan dengan resiko karirnya hancur, dia dipecat dan dilengserkan, ya apa yang terjadi? Sejak dia berani menyatakan imannya, sejak saat itulah status daripada Nikodemus berubah dari penggemar menjadi pengikut. Amin. Dikemuliaan bagi Tuhan dulu. Ya, sejak Nikodemus dia berani menyatakan imannya, sekalipun dengan resiko harus dipecat, harus dilengserkan, harus dia tidak dapat gaji, dia berani menyatakan imannya. Sejak saat itulah ya status daripada Nikodemus berubah dari seorang penggemar menjadi seorang pengikut. Amin. Amin. Saya punya teman sejak SD. Teman saya ini cantik ya. Kalau kecil sudah cantik. Dari SD itu duduk sama dekat saya. Ya. Teman SD ya. Memang cantik dia. Paling cantik di kelas ya. Lalu sampai kelas 6 habis itu kita pisah ya. Nah, saya dengar orang ini cantik, dia kawin dengan laki-laki ya yang waktu itu calon suami, sekarang terus menjadi suami yang tidak seiman ya, bukan orang Kristen, dia orang Kristen tidak seiman, dia menikah. Tapi si laki-laki ini mau karena dia cantik ya, mau masuk ke kepercayaan dari teman saya ini, orang dia masuk Kristen. Tapi setelah punya dua anak, apa yang terjadi? Si yang suami ini mulai neko-neko. Dia memaksa supaya istrinya tinggalkan kepercayaannya. Ya, dan anak-anaknya tinggalkan kepercayaan untuk masuk ke kepercayaannya dia. Wow, dia tidak mau. Dia katakan, sekalipun aku harus ditinggalkan oleh suami, aku kehilangan suami, lebih baik aku kehilangan suami daripada aku kehilangan Yesus. Dikemuliaan bagi Tuhan. Dia tidak mau ketinggalkan dia. Sekalipun dia harus menderita, tidak masalah. Lebih baik aku menderita bersama Yesus daripada hidup bersukacita dengan harta kekayaan tapi tanpa Yesus.
Bapak Ibu dengar baik. Kalau penggemar tidak akan berani melakukan hal itu. Amin. Kalau penggemar tidak mungkin dia akan melakukan hal itu. Tapi kalau pengikut, dia tidak akan gentar, dia tidak akan takut, cemas. Dia pasti akan berani melakukannya. Amin. Ya, itu sebabnya untuk menjadi pengikut aturan mainnya seperti itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat ya. Nikodemus bukan hanya menjadi penggemar atau bukan menjadi pengikut yang setia. Dia bukan hanya menjadi sekedar pengikut, tapi Nikodemus dia menjadi pengikut yang setia. Sekali lagi, yang ketiga, Nikodemus bukan hanya menjadi pengikut, tapi dia menjadi pengikut yang setia. Yohanes 19 ayat 38 sampai 40. Yohanes 19 ayat 38 sampai 40. Ya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. 40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Bapak Ibu, di mana murid-murid? Nah, Nikodemus. Ya, Nikodemus bukan hanya pengikut, dia pengikut yang setia. Yang ketiga, amin. Kita lihat, ya, Nikodemus bukan hanya memperlihatkan imannya, tapi juga Nikodemus dia memperlihatkan kasihnya. Amin. Nikodemus bukan hanya menyatakan akan memperlihatkan imannya, dia juga menyatakan kasihnya. Ketika Yesus mati, murid-murid lari, sembunyi, takut. Tapi kita lihat, ya, justru Nikodemus ketika Yesus mati, justru dia datang, ya, datang untuk, ya, mengurusi mayatnya Yesus, datang untuk menguburkan mayatnya Yesus. Dan bukan itu saja, sejarah mengatakan Nikodemus ini dia mati sebagai martir. Artinya dia mati, ya, untuk membela Injil. Dia mati untuk membela kebenaran. Amin. Dan itu beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, padahal dia orang Farisi. Ya, dia orang Farisi, tapi dia berubah menjadi penggemar, menjadi pengikut. Bukan hanya pengikut saja, pengikut yang setia. Dia bukan hanya menyatakan, memperlihatkan imannya, tapi dia juga memperlihatkan kasihnya. Ya, kita lihat orang-orang yang pengikut itu yang seperti apa. Kita lihat ayat yang terakhir di musik. Ya, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mau jadi pengikut? Sangkal diri, pikul salib. Amin. Ya, pikul salib itu artinya mau berkorban untuk Tuhan. Amin. Contohnya apa? Puasa. Puasa itu artinya kita rela, ya, rela makan siang kita, tidak rela makan siang kita itu diberikan kepada orang lain. Kita puasa, rela memberikan dia makan siang kita, rela mau tidak makan siang untuk orang lain. Ya, juga berdoa semalam suntuk itu juga namanya kita rela ya, tidak tidurnya untuk mendoakan orang lain. Kita perlu untuk mendoakan negara kita yang sedang konflik dengan, kita harus banyak doa ya. Ya, oke ya, Bapak Ibu, kita juga rela, ya, kita rela tidak memakai uang jajan kita hanya untuk menopang pekerjaan Tuhan. Ini namanya pengikut. Kita makin berdiri. Kau Bapa, F ya. F. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Angkat tanganmu, katakan dengan imanmu. Kaulah segalanya, Yesus segala-galanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Malam hari ini Tuhan sudah lawat kita dengan firman-Nya. Tuhan berbicara tentang penggemar Tuhan atau pengikut Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Di hari-hari terakhir ini, Tuhan hanya mencari murid-muridnya Tuhan, mencari pengikut-pengikut Tuhan, bukan hanya penggemarnya Tuhan. Pas butuh Tuhan baru cari Tuhan. Ya. Tuhan hanya mau ingin kita menjadi pengikut Tuhan, dan syarat untuk menjadi pengikut Tuhan, pikul salib, menyangkal diri. Roh Kudus meteraikan firman melalui kami, mampukan kami melakukannya, sehingga kami sungguh-sungguh hidup menjadi pengikutnya Tuhan. Terpuji Tuhan kau selamanya. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dalam segala pergumulan Tuhan yang tolong, dan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Masalah rumah tangga, ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apa saja Tuhan berikan jalan keluar. Yang imannya lemah bangkitkan iman mereka. Yang Tuhan juga semangatnya padam, bangunkan semangat mereka. Mereka bukan hanya menjadi penggemar Tuhan, tapi menjadi pengikutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga setiap program-program PDL Roy Tuhan. Tuhan untuk doa pagi, Zoom meeting di Beda Raya, dari pusat sampai cabang-cabangnya Tuhan memberkati. Khususnya juga ada ibadah tatap muka, doa puasa, Tuhan memberkati. Rencana ke depan Tuhan memberkati. Untuk bulan depan kami Tuhan rindu untuk Tuhan campur tangan pakai hamba-Mu untuk membuka satu cabang lagi di Manado Tuhan, supaya itu boleh menjadi berkat Tuhan bersama cabang yang sudah ada di Manado lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy. Tuhan kembalikan lipat-lipat ganda. Tim musik yang sudah menopang pelayanan kami bersama WL, kembali ke lipat ganda. Terpuji Tuhan kau selamanya. Dalam nama Yesus, angkat tangan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Saya ajak kita untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini Tuhan, yang boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami bukan hanya sekedar partisipan dalam gereja atau persekutuan doa, tapi lebih lagi kami mau menjadi pengikut-Mu Tuhan, yang mau setia Tuhan sampai akhir, dan Tuhan yang memampukan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ya Bapak, pakai kehidupannya lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Dengan penuh sukacita kami memberi Tuhan, karena kami mengasihi Engkau Allah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu.
Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita bangkit berdiri ya, Odi ada berulang tahun ya. Tanggal 28. Sumpah Pemuda itu ya. Kita berdoa. Adik, mana Jessica sama Sienna? To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita arahkan tangan kita kepada Odi ya. Bapa dalam surga, bersyukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah tambahkan umur Odi setahun lagi Tuhan. Dia beberapa hari yang lalu, ini kasih dan anugerah Tuhan. Biar tambahkan umurnya Tuhan, biar imannya ditambah-tambahkan. Semangatnya dalam melayani Tuhan ditambah-tambahkan. Pakai dia Tuhan menjadi alatmu Tuhan, menjadi terangmu Tuhan, menjadi saksimu Tuhan. Pakai dengan lebih luar biasa kuasa urapan untuk menyertai dalam pelayanannya. Baik itu musik, baik itu dia memberitakan firman Tuhan. Terima kasih utus dia, bukan hanya di tempat ini, bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan memakai dia karena dia punya hati yang melayani. Terima kasih, berkati kesehatannya, berikan dia rumah tangganya kebahagiaan, kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan. Berkat dari Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub turun atas keluarga ini. Jessica sebagai istri dan juga Sienna, Tuhan masa depan Sienna dalam tangan Tuhan. Terima kasih, keluarga ini mulai jadi terang bagi banyak orang, banyak keluarga, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Dan berkat-berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah dalam keluarga ini. Puji hormat syukur bagi nama Yesus, sukacita dan mesata turun atas keluarga. Dan dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Panjang umur, badan, Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam bersyukur Tuhan, terima kasih. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan sudah pimpin ibadah kami malam hari ini. Dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap firman-Mu juga memberikan kami kekuatan, membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy Tuhan, dimanapun pusat sampai cabang-cabangnya, kembalikan mereka semua lipat-lipat ganda Tuhan. Terpuji Tuhan kan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaat itu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan kuasa darah Yesus, urapi dengan kuasa urapan Yesus, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Tuhan yang baru, kesehatan dari Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah, kami Tuhan pakai melayani Tuhan. Setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, berkati serta lindungi, tibakan di rumah masing-masing selamat. Dan jemaat angkat tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan. Yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita di bawah masuk kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar bisa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan kudus dari Roh Kudus yang dasar luar bisa melimpah-limpah, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.